Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang diberkahi ini ya kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kita lanjutkan dengan mengkaji dan mentadaburi sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan terlebih dahulu membahas surat Al-Baqarah, yang sekarang kita masuk ke ayat 240-nya ya. 240 dari surat Al-Baqarah ini, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim ya. Walladzina yutawaffawna, dan ya, orang-orang yang diwafatkan ya, minkum, di antara kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan aswajan, istri-istri, wasiyatan li aswajihim, maka mereka dianjurkan, diperintahkan untuk memberikan wasiat li aswajihim itu kepada istri-istri mereka, mata, itu berupa mata. Mata itu adalah perhiasan, atau yang sebagian ahli tafsir itu menyebutkan mataan itu ada yastamti'na min thiyabin wa maskanin
wa ma'kalin wa mashrabin. Itu adalah apa yang bisa digunakan, baik itu berupa thiyab, itu baik berupa pakaian, ataupun adalah tempat tinggal, ataupun adalah makanan dan minuman. Ya. Ilal hauli sampai haul, sampai 1 tahun. Ghairu ikhraj, ya, ghairu ikhraj, tanpa mengeluarkan mereka. Itu adalah mengeluarkan mereka, disuruh keluar dari rumah suami mereka yang suaminya dah meninggal. Yang maksudnya apa? Di sini sebutkan walladzina yaqrabuna minal wafati min rihalikum wa yatrukuna azwajan. Itu orang-orang yang yaqrabuna minal wafat. Mereka itu adalah yaqrabuna, sudah merasa dekat minal wafati, kematiannya, min rihalikum, dikarenakan rihal, kalian itu melakukan sebuah perjalanan, ya, perjalanan ini terutama mungkin ada perjalanan untuk jihad fisabilillah, ya. Ataupun ada secara umumnya ketika merasa bahwasanya matinya itu sudah dekat. Wayat rukuna azwajan, yang kemudian mereka itu ada punya istri, ya, istri, kemudian mereka itu sudah meninggalkan, pasti kalau meninggal itu ada meninggalkan istri. Alaihim ayyusu wasiatan li zaujatihim fi amwalihim. Nah, maka si suami tadi itu adalah memiliki kewajiban untuk memberikan wasiat. Ya, ini wasiat terkait dengan harta yang ditinggalkannya itu li zaujatihim, untuk istri-istri mereka. Ya. Fi amwalihim, terkait dengan harta mereka, bi thalathati asya, dengan 3 perkara. An-nafaqah wal kiswah wasukna ila tamamil hauli min mautihim. Yaitu dengan 3 perkara nafaqah, itu kewajiban nafaqahnya. Kemudian yang keduanya itu ada al-kiswah, pakaiannya, wasukna adalah tempat tinggalnya. Nah. Ila tamamil hauli, itu sampai sempurna 1 tahun, min mautihim, dari kematiannya ataupun dari meninggalnya. Ghaira mukhrajatin min maskanihinna, tanpa mereka itu disuruh keluar dari rumah mereka itu. Nah, jadi ayat ini itu, jadi ketika ada tadi seorang suami yang meninggal itu, harta yang ditinggalkannya itu wasiatnya ada digunakan, ada untuk istrinya. Gitu. Yang kemudian jamaah rahimakumullah itu, fa in kharajna, maka jika mereka itu sudah keluar, ya, si istri tadi yang meninggal itu ada an mansilil azwaj bi ikhtiyarihinna qoblal haul, ya, karena rumahnya bukanlah milik dia, milik suaminya. Yang kemudian si istri itu sudah milih untuk keluar dari rumahnya, bi ikhtiyarihinna qoblal haul, dengan pilihan mereka qoblal hauli, sebelum haul, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, fi ma fa'alna fi anfusihinna, terkait dengan apa yang mereka kerjakan pada diri-diri mereka, min ma'rufin, dari kebaikan itu. Ya. Ya, wallahu, dan Allah itu azizun, maha perkasa, hakimun, maha menetapkan, atau biasanya diterjemahkan dengan maha bijaksana. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ini ayat ini, ya, ayat ini itu secara hukum itu sudah dimansukh. Jadi kalau ketentuan yang berlaku sekarang itu, kalau si suami meninggal, maka si istri itu punya masa iddah, yang kemudian masa iddahnya ada 4 bulan 10 hari.
yang kemudian hak terhadap hartanya pun, ya kalau tidak salah, kalau tidak punya anak adalah 1/4, kalau punya anak menjadi 1/8. Nah kalau yang tadi itu adalah berlaku milik menjadi istrinya, maka disebutkan di situ anna hadhil ayatu mansukhatun, bahwasanya ayat ini ada mansukhatun, dinasakh. Nah, mungkin kita pernah belajar di ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha. Jadi ada ayat yang dimansukh. Ya, mansukh itu artinya ada dihapus. Yang diistilahkan itu ada apa? Baqa'ut tilawati wa naskhul hukmi. Bacaannya ada wa naskhul hukmi, tetapi hukumnya adalah tidak ada. Atau bukan tidak ada, tidak diberlakukan. Ya, ada juga yang apa namanya itu? Nashul tilawah wa baqaul hukmi. Hukum bacaannya sudah dinasakh, tetapi hukumnya masih berlaku. Ya. Contohnya ada mengenai hukum rajam, ya, sampai mati bagi yang sudah muhsan. Nah, ayat ini itu tadi disebutkan fa anna hadhil ayatu mansukhatun. Ayat ini ada secara hukumnya itu dimansuh, dihapus. Kenapa? Kalau mereka mengatakan kanal hukmu fi ibtida'il islami, bahwasanya keputusan yang oleh Allah tetapkan ini fi ibtida'il Islam, itu ketika di awal-awal Islam. Itu annahu idza mata ar-rajulu lam yakun li imra'atihi min mirathihi syai'un. Itu bahwasanya ketika seorang laki-laki itu ada meninggal, lam yakun li imra'atihi min mirathihi syai'un. Sedangkan tidak ada bagi istrinya yang tadi itu min mirathihi, dari mirath harta warisna, illa nafaqatu wasukna. Nah, maka ada memberikan nafkah kemudian sukna, ada tempat tinggal sanatan selama 1 tahun di situ. Walakinnaha kanat mukhayyaratan bain an tadafi baiti zauj wa an takhruja minhu qabla haul. Ya. Akan tetapi si perempuan tadi itu diberikan pilihan antara an tadafi baiti zauj, bahwasanya dia menunggu masa iddahnya di rumah suaminya tadi, atau wa antakhruja, ataupun keluar dari rumah tadi itu qoblal hauli, sebelum 1 tahun. Tetapi walakin mata kharajat saqatat nafaqatuha, akan tetapi jika si perempuan tadi itu keluar daripada rumah, ya, rumah yang ditinggalkan suaminya itu, saqatat nafaqatuha, maka gugurlah nafkah ataupun kewajiban nafkah yang tetap dia dapatkan dari apa yang ditinggalkannya. Ya. Fa hadhil wasiyatu surat mufassiratan bin nafaqah wal qiswa wa sukna ilal hawl. Nah, maka fa thabata anna hadhil ayatu tujibu amrayni, maka ayat ini ada mewajibkan 2 perkara kepada suami. Itu an-nafaqah wa sukna min mauli zauji sanatan. Itu adalah kewajiban nafkah kemudian tempat tinggal diberikan kepada si istri tadi selama 1 tahun, wal i'tidad sanatan, yang kemudian pun ada i'tidadnya, itu ada iddahnya pun adalah 1 tahun. Ya, yang tadi disampaikan iddahnya 1 tahun bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang itu dihapus jadi 4 bulan 10 hari itu. Jadi sekali lagi adalah itu. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang tidak berlaku hukumnya. Nah, itu yang perlu untuk diketahui oleh kita semua. Yang diistilahkan itu dinasakh secara hukumnya. Nah, yang kemudian ada salah seorang sahabat itu dalam sebuah riwayat itu ditanya, kenapa? Kalau hukumnya dihapus itu kenapa tetap masih dicantumkan di dalam mushaf itu? Kenapa tidak dihapuskan saja? Karena itu sudah tidak berlaku. Maka sahabat itu menjawab,
Hadza tauqifun, bahwasanya ini penulisan ayat Quran itu tauqif. Tauqif itu dah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ditulis ya ditulis. Ya, bukan mengikuti terhadap keinginan pilihannya manusia biasa, tetapi ada tauqif. Tauqif itu dah mengikuti karena Rasul sudah menuliskan itu, memerintahkan untuk ditulis, ayat itu ya ditulis, dicatat dan seterusnya. Ya. Maka tidak ada alasan yang seperti tadi kenapa hukumnya ada tulisannya ada tapi hukumnya dianggap tidak berlaku. Ya, buat apa? Menuhin tulisan itu dan seterusnya. Nah, bukan karena itu, tetapi sekali lagi ini dah tauqifan atau tauqifian. Tauqifi, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mungkin di belakang itu pasti banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya kita pun jadi tahu mana yang dihapus hukumnya, mana yang tidak dihapus dan seterusnya. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu terkait dengan itu. Ya. Nah, walil mutallaqati mataun, dan bagi perempuan-perempuan itu yang ditalak mataun, mereka memiliki hak untuk mendapatkan mata mut'atan bil ma'rufi. Nah, itu mut'atan, itu ada pemberian yang diberikan oleh suami ya, yang menceraikan istrinya, bahwasanya si perempuan tadi itu memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu apa? Itu hal-hal yang bersifatnya adalah harta untuk mereka gunakan dalam kehidupan, baik itu yang pakaian ataupun yang untuk makan dan seterusnya. Biqadri halis zaujaini wa ma yaliku bihima. Ya. Sesuai dengan kemampuan si suaminya. Nah, dan yang layak bagi mereka berdua. Ya, haqqan 'alal muttaqin itu ada menjadi hak atau menjadi kewajiban 'alal muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Kadzalika, demikianlah, mithlu dzalikal bayan, ya, mithlu dzalikal bayanil wadih. Ya, demikianlah Allah telah menjelaskan secara jelas, ya. Yubayyinullah kepada ayat, yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya ya. Ayat-ayatnya, hadza wa'dun minallahi ta'ala bi annahu sayubayyinu li ibadihi minal ahkam ma yahtajuna ilaihi ma'asyan wa ma'adan. Bahwasanya Allah akan menjelaskan bagi hambanya berbagai macam hukum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, ma'asyan wa ma'adan, baik itu di tengah kehidupan di dunia ini, wa ma'adan, dan tempat kembalinya yaitu di akhirat kelak kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam hukum yang diperlukan oleh kita, yang diperlukan oleh manusia, yang sudah pasti harus kita yakini. Sekali lagi, yang harus pasti kita yakini bahwasanya hukum yang diturunkan oleh Allah pasti itu ada hukum yang terbaik bagi manusia. Fid dunya wal akhirah, baik itu ada di dunia ataupun di akhirat, walaupun kadang dan banyak mungkin adalah di luar jangkauan akal yang kita miliki, di luar kemampuan nalar kita. Tetapi ingat bahwasanya Allah lebih tahu dibandingkan kita. Ya. Ya, jadi jangan, contohnya jamaah rahimakumullah, kalau kita ada sebagai muslim, jangan sok merasa pinter, merasa bahwasanya hukum Allah itu adalah tidaklah begini, begitu, dan seterusnya. Yang kemudian seolah-olah kita ada mencari rasionalisasi terhadap hukum Allah, padahal akal kita ada memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan yang kita itu belum mampu. Tidak mampu mungkin mengungkap apa rahasia di belakang segala keputusan ataupun ketetapan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Yang akhirnya itu, yang kadang kita pun adalah merasa berat, tidak terima dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya ada berani untuk meninggalkan ataupun ada menentang terhadap hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun
di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka begitu. La'allakum ta'qiluna, supaya kalian itu adalah berakal. Supaya kalian itu ada paham. Ai likai tafhamu ma fiha wa ta'malu bimaujibiha. Itu supaya kalian paham apa yang ada di dalamnya. Yang kemudian kalian pun ada melaksanakan bimaujibiha, terhadap apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Ya, itu jamaah rahimakumullah terkait dengan hukum yang berkaitan dengan kehidupan ya sehari-hari, secara khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kemudian kalau korelasi secara khususnya ini sebenarnya ada berkaitan dengan perjalanan perintah Allah, perjalanan kaum muslimin yang keluar rumah meninggalkan istrinya dalam menjalankan perintah Allah dalam berjihad. Sehingga kan ayat sebelumnya itu adalah keluarga, kemudian jihad, kemudian kesananya ada terkait dengan sholat dalam keadaan khauf, ya, yang kemudian oleh Allah tunjukkan kembali lagi masalah ini, masalah tadi itu ketika meninggalkan istri. Nah, jadi korelasi khususnya ada sebenarnya begitu. Nah, maka itulah mungkin sekali lagi ada perlunya kita untuk memahami terkait dengan bagaimana para ulama menjelaskan ya korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tsumma dzakara khabara ghazati bani Israil. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan apa? Berita ghazati bani Israil, perangnya orang-orang Bani Israil. Nah, ini kalau tadi ada yang menjadi mukhatabnya dan yang menjadi diceritakannya itu ada apa yang terjadi ya pada masa Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Yang kemudian oleh Allah diberikan sebuah contoh terkait dengan orang-orang Bani Israil terdahulu. Itu yang kemudian maka ditanya, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Alam tara ilal ladzina kharaju, tidakkah kamu itu adalah melihat ataupun tahu terkait dengan apa? Ilal ladzina kharaju, yang mereka itu adalah keluar min diyarihim, mereka keluar meninggalkan kampung mereka. Wa hum ulufun, wahum, dan mereka itu jumlahnya adalah ribuan. Mereka kenapa keluar? Hadarul maut, karena mereka itu takut mati. Jadi mereka meninggalkan kampung halamannya itu adalah hadarul mauti, karena takut mati. Tetapi tindakan mereka itu adalah salah, yang kemudian faqala lahumullah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semuanya. Jadi mereka itu menghindar kematian, meninggalkan kampungnya dikarenakan takut mati. Ternyata ketika meninggalkan kampungnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matilah kalian itu. Mati semuanya. Meninggalkan takut mati, ternyata mati juga. Tetapi oleh Allah tsumma ahyahum, kemudian oleh Allah mereka itu dihidupkan kembali. Ya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali itu. Mengenai orang Bani Israil itu. Nah, yang dijelaskan di sini itu alam yasil ilmuka ilal ladzina kharaju min manajilihim. Nah, apakah belum sampai pengetahuanmu ilal ladzina kharaju mengenai orang-orang yang mereka itu meninggalkan min manazilihim, mereka meninggalkan rumah-rumahnya. Ya, mereka meninggalkan rumah-rumahnya untuk apa? Liqitali aduwihim, untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Nah, mereka berperang musuh mereka itu wahum thamaniyatu alafin au arba'atu alafin au arba'una alfan. Ya. Itu jumlah mereka itu. Ini ada yang mengatakan jumlahnya adalah thamaniyatu alafin, 8.000. Au arba'atu alafin, ataupun
Ada yang mengatakan jumlahnya ada 4.000, atau bahkan yang menyebutkan paling banyak itu arba'una alfan, itu 40.000 orang. Ya, jadi wahum ulufun, ya, uluf itu dikatakan jam'u alfin, jamak daripada alfun itu 1.000. Jadi ulufun itu jumlahnya ada ribuan. Jumlahnya ribuan. Nah, kullu dzalika an Ibnu Abbasin. Ya, itu semua adalah dari Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana kisahnya itu? Ala ikhtilafir ruwati, berdasarkan perbedaan riwayat. Nah, fajabunu anil qital makhafatal qatli. Nah, mereka itu takut gitu. Mereka meninggalkan kampungnya itu karena mereka takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka akan harus menghadapi musuh. Itu fajabunu anil qital makhafatal qatli. Mereka takut untuk berperang melawan musuhnya itu. Ya. Kenapa? Makhafatal qatli, karena takut matinya, takut terbunuh. Fa amatahullahu makanahum, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka matikan di tempat yang mereka tempati itu. Tsumma ahyahum ba'da thamaniyati ayyamin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka ba'da thamaniyati ayyamin, setelah 8 hari. Jadi 8 hari itu mati, ya, setelah 8 hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan. Ya. Begitu. Qala Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas mengatakan terkait dengan kisah ini, inna malikan min muluki bani Israila amara askarahu bil qital. Ya. Kata Ibnu Abbas bahwasanya malikan min muluki bani Israil, salah satu raja dari raja yang ada di orang-orang Bani Israil, itu amara askarahu, mereka memerintahkan para tentaranya bil qitali, untuk berperang. Fakhaful qital, tetapi mereka takut untuk berperang itu. Qawaqulu, dan mereka berkata limalikihim, untuk mereka berkata kepada rajanya. Ini mereka berkata kepada rajanya, kenapa? Innal ardhal lati nadhhabu ilaiha fihal wabah. La nadhhabu ilaiha hatta yazula dzalikal wabah. Nah, ini bahwa kata mereka itu bahwasanya negeri yang kita akan tuju itu di dalamnya sedang ada wabah, Nah, maka fanahnu la nadhhabu ilaiha, yang kemudian kita tidak akan berangkat ke sana hatta yazula dzalikal wabah, sehingga wabah tersebut hilang. Fa'amatahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala itu mematikan mereka bi asrihim, dengan cara mereka itu adalah salah satunya ditawan, wa baqau thamaniyati ayyamin hatta intafahu. Ya, kemudian mereka tinggal selama 8 hari hatta sehingga mereka itu ditiupkan, wa balagha bani Israil mautuhum. Ya, kemudian sampailah informasi terkait dengan yang mati tadi itu kepada orang Bani Israel yang lain, ya, tentang kematian fakharaju lidafihim, yang kemudian mereka keluar untuk menguburkan orang-orang mati tadi. Fa'ajazu, yang kemudian mereka tidak mampu untuk menguburkannya, min kathrotihim, dikarenakan saking banyaknya yang mati tersebut. Ya. Ya, fahadharu alaihim hadhair. Ya, kemudian maka mereka ada dilarang dengan beberapa larangan. Fa ahyahumullahu ba'da thamaniyah, yang setelah itu yang kemudian oleh Allah mereka dihidupkan kembali setelah 8 hari ini menjelasnya. Wa baqiya fihim syai'un min dzalika annatnu, baqiya dzalika fi auladihim ila hadzal yaum. Ya, kemudian tertinggal, ada sesuatu yang tertinggal karena mereka pernah mati itu. Annatnu itu adalah bau bangkai. Dan hal itu ada tertinggal di tengah-tengah anak-anak mereka ila hadzal yaumi, sampai hari ini. Nah, kalau dalam riwayat yang lain itu, ya, dalam penafsiran para ulama yang menceritakan terkait dengan riwayat ini adalah bahwasanya kematian ini ada kematian mautul adab. Mautul adab itu ada oleh Allah dimatikan bukan pada waktu ajalnya, gitu. Katanya begitu.
Nah, jadi mautul adab, mereka itu adalah diadab oleh Allah dengan cara dimatikan. Tetapi matinya ini sekali lagi ada bukan pada waktu yang disebut dengan ajal. Ajal itu ada nihaul hayahnya, akhir daripada kehidupannya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu adalah ketika diadab 8 hari kemudian bisa dibangkitkan kembali. Karena aslinya belum ajalnya. Nah, maka yang tadi orang-orang Bani Israil yang fa'amatahullahu fa'amatahullah yang kemudian oleh Allah matikan, itu ada memang dihidupkan kembali karena memang belum waktunya. Ya. Yang kemudian itu ada hikmahnya. Kenapa mereka itu ada sampai dibangkitkan kembali itu? Ya, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu ladzu fadlin 'alan nas. Allah memiliki karunia 'alan nasi kepada manusia. Ya. Ala ulaikal qaumi, ya, terutama karena ini berbicara terkait dengan orang tadi itu, yang disebut dengan manusia di sini itu ada mereka ala ulaikal qaumi. Mereka itu. Kenapa? Bisa babi annahu ahyahum wa makkanahum minat taubati. Ya. Yaitu dengan sebab Allah menghidupkan kembali yang kemudian memberikan kesempatan mereka minat taubati untuk bertaubat. Nah, jadi karunia-Nya itu ada mereka diberikan kesempatan untuk hidup, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya. Nah, itu ada karunia terbesarnya. Nah, maka wa 'alal arabi alladzina ankaru al-ma'ad. Maka orang-orang Arab yang mereka sebelumnya ada ankarul ma'ad, yang mereka ada mengingkari terkait dengan al-ma'ad, tempat kembalinya. Itu akhirat yang kemudian mereka dikembalikan, kemudian mereka dihidupkan. Alladzina tamassaku biqaulil yahudi fi katsirin minal umur. Yaitu ada orang-orang Yahudi itu yang orang-orang Arab yang dulu sebelum Islam datang, mereka berpegang teguh terkait dengan perkataan orang-orang Yahudi dalam berbagai macam urusan. Fayarji'una minal inkari ilal iqrari bil ba'thi. Itu kemudian mereka akhirnya ada mengakui akan adanya hari kebangkitan. Kenapa? Bisa babi ikhbaril yahudi lahum bihadhil waqi'ah. Dengan sebab kabar ya dari orang Yahudi terkait dengan peristiwa ini. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu adalah tidak bersyukur fadlahu terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa gitu? Hikmahnya, kama yambagi, sebagaimana sepatutnya ammal kuffaru falam yashkuru, sebagaimana sepatutnya bahwasanya orang-orang kafir itu adalah mereka tidaklah bersyukur. Tuh. Wa ammal